Pak Indra kan balik ke Pak baru. Siap Pak Wali. Bola balik. Ya. Ada kegiatan apa? Kami terus terang aja, saya pribadi sebenarnya tidak mau ekspos kegiatan pribadi saya gitu. Tetapi dengan ada di komunitas ini, mau tidak mau ini harus diekspos. Karena pada dasarnya kami akan beringinan untuk mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan sampah ini, khususnya plastik. Dengan tipe masyarakat saat ini harusnya tempat sampahlah yang diperbanyak di tempat-tempat umum. Jadi di setiap ada kegiatan sampah itu tidak berserakan. Kita tinggal edukasi bahwa sampah ini dipilah ditaruh di ini. Jadi petugas pun nanti mengambilnya kan gampang dia. Konsernya jarang. Lebih ke Jambe gitu. Saya sendiri adalah Ketua Trasero Tabanan. Kami ini berada di bawah Trasero Dunia, kemudian di bawah Yayasan Trasero Indonesia. Kami ini relawan, kami ini tidak dibayar, yang itu kan hanya cetusan keinginan kami, itu adalah kecintaan kami dengan lingkungan, khususnya untuk sampah plastik. Tabanan ada 4, yaitu Sesanan, Belayu, Yegange, dan Tabanan. Di antara 4 di Tabanan itu adalah kami yang di Tabanan yang baru 1,5 tahun yang lalu. Nah, 24 September 2022 baru kami dideklarasikan. Artinya kita kegiatan berbuat-buat artinya itu. Aktivitas kami itu sebenarnya itu adalah mingguan, rutin kegiatan mingguan selama 1 jam. Dan mohon maaf, kami sebenarnya supaya nanti tidak ada salah persepsi, kami bukan petugas pemungut sampah. Itu yang terpenting. Pas makan, tunggang, waduh pasukan, tukang sampah deko gitu. Sudah mau bajukin? Oh, pas kita mungut tuh dah. Tunggang, tukang sampah deko gitu. Kayak perasaan. Yang sebenarnya tadi tuturang sebat kena. Padahal kena ngajahin do hutang sampah. Kami juga tidak akan bisa menyelesaikan sampah itu. Nah, kami membantu dalam hal ini yang meminimalis, dengan intinya sebenarnya kami kan mengedukasi masyarakat sekitar di mana kami ada kegiatan menyadari bahwa sampah itu merupakan masalah. Nah, sehingga kami mengajak, kami mengedukasi dengan harapan mereka tertarik untuk ikut terlibat di dalamnya sehingga lebih banyaklah yang peduli dengan aktivitas ini. Walaupun tidak dibayar, hanya seminggu sekali, hanya 1 jam. Siapapun boleh ikut terlibat sebagai relawannya dengan kalau ada niat untuk dibentuk, paling tidak 3-4 orang memulai itu secara rutin tiap minggu, silakan dulu. Nah, dilaporkan ke Yayasan Trasero Indonesia. Yayasan Trasero Indonesia memantau kami. Setelah 10 kali kegiatan 10 minggu, kami diberikan bendera putih. Artinya kami baru diakui sebatas Indonesia 10 kali. Lanjut lagi setelah 20 kali, kemudian kami diberikan bendera kuning. Itu kami sudah diakui di dunia. Nah, kami rutin melakukan aktivitas mingguan. Aktivitas ini kami laporkan, apa yang kami lakukan, berapa relawan yang hadir, berapa sampah yang kami dapatkan, itu berapa beratnya, itu kami laporkan. Ada admin yang memasukkan ke dalam aplikasi ke Trasero Indonesia. Keanggotaan itu sebenarnya bebas dalam artian kami awali itu, kami aktivitas itu, mereka yang ikut sekarang terlibat, itu hanya melihat aktivitas kami. Kemudian mereka bertanya apa itu, dia tertarik, akhirnya terikut. Nah, itu sebenarnya. Tetapi kami punya juga itu istilah sosialisasi, baik kami diundang atau mendatangi.
tempat-tempat di mana kami istilahnya itu akan memberikan sosialisasi tentang Trasero ini. Banyak kejadian, tetapi sebenarnya kalau kita katakan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Nah, itu semua ada alasan. Terus terang aja Trasero tidak memberikan target. Kami pun tidak memberikan dalam sekian hari harus sekian dan sebagainya. Karena ini intinya adalah relawan. Niat yang tulus sebenarnya juga. Ya. Nah, kami terus melakukan itu, mingguan itu, ketemulah dengan anak-anak sedang main layang-layang. Kebetulan hari ini juga tidak hadir karena ada upacara. Boleh ikut Pak, boleh ikut, boleh ambil itu alat-alat. Sambil kami melakukan pembersihan seperti tadi, kami memberikan edukasi kepada mereka. Oh ini sebenarnya intinya. Kalau ditanya nanti, ya, oh untuk apa diajak mungut sampah sudah ada kan gitu. Nanti berikanlah jawaban seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau boleh ditunjukkan kan ini sebenarnya semboyan kita 3 ini. We clean, we cing, we educate. Kita bersihkan, kita cing itu kan ganti kebiasaannya, ubah. Kita ajari apa? Edukasi lah mereka. Yang dia lihat kan baru program, ini program loh 3 ini. Yang dia tahu kan baru program clean-nya aja. Padahal tujuan utama kita kan paling bawah nih, educate nih. Ya. Yang penting itu adalah cing dan educate-nya. Inilah bagian kecil dari program kita nih. Gerakan awal karena saat ini sampah itu kan memang real ada nih. Apa yang mesti kita lakukan kan harus kita bersihkan. Dengan beri contoh, salah satu contohnya tadi kenapa di tempat ramai. Biar kita menjadi contoh gitu. Kita maunya mengajak mereka secara halus. Kita bersihkan kok tempat ini tempat umum. Sampah jangan dibuang sembarangan. Gitu. Itu sebenarnya misi kita. Misinya sebenarnya ke depan itu adalah bagaimana itu adalah mengurangi sampah plastik itu yang utama sebenarnya. Ya. Nah, yang jelas pasti tidak akan bisa menghilangkan. Kenapa? Produksi plastik masih tetap ada. Tetapi di Trasero bagaimana bisa itu mengurangi. Tidak semudah yang diumumkan juga. Salah satu di antaranya Bali itu kan pergub sudah ada kan. Mengurangi plastik, tidak boleh bawa tas kresek. Tapi yang agak sulit bagaimana pelaksanaan di masyarakat. Nah walaupun demikian kami juga tetap mencoba. Pelan tapi pasti. Dan kami pun tidak bisa 100% seperti itu. Tapi salah satu misalnya kalau kemana-mana kita membawa air, paling tidak bawa tumbler untuk air. Anak-anak juga disarankan begitu. Nah kami tumblernya ada dari Trasero seperti itu. Kemana? Nah, tidak nanti. Berarti kan sudah menghemat misalnya pembelian minuman. Sementara kami karena ini kegiatan kami itu rutin setiap minggu kan, kami tetap melakukan itu. Tapi permasalahannya itu kemana sampah yang telah terkumpul itu. Nah itu masalahnya, itu yang kendalanya. Nah sementara kerjasama kadang-kadang, kalau kami mengatakan tidak peduli juga tidak benar kan. Ya, dengan melihat adanya aktivitas kami sebenarnya yang punya kewenangan kan peduli seharusnya. Minimal mengangkut sampah. Gitu kan? Nah, untuk sementara kami itu biasanya menaruh sampah di mana mesti harus ditaruh pada komunitas. Apa namanya tempat yang lebih banyak. Kami kadang-kadang dari Ganggo bisa ke Tabanan bawa sampah lagi. Cuma yang ada misalnya yang didaur ulang seperti botol itu ada yang bisa mengambil. Kebetulan almarhum juga senang begitu dibawa pulang, kemudian dijual, diuangkan, diberikan kepada yang membutuhkan kadang-kadang. Sebenarnya anak-anak itu yang lebih fresh, lebih mudah untuk kita ajari mereka. Itu sebenarnya kuncinya. Kenapa anak-anak yang lebih banyak
kita libatkan. Kalau yang lebih tua, nah itu mungkin pengalaman pribadi yang kayak tadi itu sudah kita dianggap pemungut sampah lah. Cuman itu kan ya masa bodoh lah itu penilaian mereka kan. Yang jelas kita sedikit demi sedikit memang kita harus kasih tahu mereka. Itu mungkin salah satunya karena mereka belum tahu apa yang kita lakukan. Apa sih brand-brand yang mengeluarkan plastik paling banyak? Mudah-mudahan tidak ada Pak Nga. Makin gede, Makin dikit makin bagus. makin bagus. Makin tidak ada, makin bagus. Kita tidak melakukan gini-gini lagi. 2 kilo? Data dari awal itu kita kan di masing-masing chapter nih. Kita namanya chapter nih, bukan cabang. Chapter di seluruh Indonesia, di dunia melakukan itu namanya gerakan kita biasanya serentak. Kapan kita melakukan brand audit, data yang kita kumpulkan itu detail dari jenis, merek, warna, bahkan barang itu apa. Itu dikumpulkan nanti di Trust Hero Indonesia menjadi data Trust Hero World. Nah, dari Trust Hero World lah yang nanti membawa data itu ke WHO kalau nggak salah ya. Kurang lebih itu nanti dikumpulkan itu jadi data dunia itu. Laporan tapi belum ada di Tabanan itu tempat lain. Tapi di tempat sini sudah pernah melakukan. Ya kalau sudah. Sudah. Ya, di peringkat itu nanti kelihatan mana penghasil plastik, penghasil polusi plastik terbesar. Paling tidak setahun itu kita melakukan brand audit 1-2 kali brand audit. Kalau menurut yang sudah pribadi, kalau kita punya komitmen, terus saja melakukan hal ini. Itu yang pertama dulu. Ya. Kami punya keyakinan, apalagi orang Bali. Kita membuat lingkungan bersih, masa sih di lingkungan itu membuang sampah sembarangan pada tempat itu. Nah buktinya sekarang di tempat inilah kami lakukan. Masih ada kan gitu kan, tiap minggu. Kalau kemarin 12 kilo, bisa 8 kilo. Kalau tadi paling ada berapa ada? Kira-kira 6 kilo kan, 5. Sudah mulai berkurang. Satu hal kami ada 2 masyarakat yang di sebelah barat. Saya pantau selama ini. Yang dulu dia di depan rumahnya, setiap itu saya ketemu. Minimal di depan rumah mereka sudah bersih sekarang. Kenapa saya sendiri tadi terus saya sandang lingkungan? Bagaimana ada perubahan dah? Minimal 2 yang di sebelah kantor itu. Nah, minimal berarti sudah ya gimana nama saya kan? Paling-paling di sebelah situ itu masih ada sampah. Nah, tujuan kami kan seperti itu. Oh, berarti minimal ada perubahan. Ujung kita itu akhirnya itu adalah kita mau mengubah kebiasaan. Nah, salah satu contohnya ini ya. Mungkin bagian dari edukasi juga. Inilah yang kita ubah. Minimal tiap hari itu botol itu berkurang ya. Walaupun nggak signifikan, tapi ini jangka panjang. Dari kebiasaan kita bawa beli air dengan merek tertentu gitu kan. Kita akhirnya dengan memerlukan air isi ulang dengan bawa botol ini. Terus makan, dari biasa kita beli nasi, mungkin bungkusnya masih styrofoam, plastik, kertas plastik gitu kan. Kita bawa nasi dari rumah. Saya masih punya harapan. Pasti ada harapan. Karena apa? Komitmen kita terus dilihat nanti. Tidak hanya sekali, 2 kali, hilang kan gitu loh. Oh ternyata ada, oh ternyata ada, ternyata ada. Dengan terus ada, berarti pasti mereka lihat, oh ya. Kami punya keyakinan. Memang harus kita tetap komitmen melakukan hal itu. Ya, optimis lah. Kami yang ada diri tetap optimis. Nah walaupun usianya mungkin 50 tahun ke atas, sudah kepala 5, sudah kepala 6. Kami orientasi kepada siapa yang mau, siapa ikut.
Syukur ada anak-anak, disitulah misalnya bibit-bibit muda yang kedepannya diharapkan untuk peduli seperti ini, untuk karakter pembiasaan. Untuk mengedukasi itu memang saat ini masih kita baru mungkin berapa persen yang bisa kita lakukan gitu untuk mempengaruhi masyarakat untuk bisa gayanya mungkin gaya hidupnya bisa seperti kita, contohnya pakai tumbler gitu. Nah mudah-mudahan nanti dengan anak cucu kita nanti itu kan merubah kebiasaan soalnya. Biasa sih merubah kebiasaan dari kebiasaan yang sudah santai praktis jadi kembali ke lama mungkin. Jangan terlalu muluk-muluk seperti Jepang, jangan muluk-muluk. Wah, Jepang luar biasa katanya. Kita baru memulai, baru lahir, mereka sudah berlari gitu lah. Terutama dalam lingkungan kebersihan gitu.